Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam kama kutiba alal ladzina min qablina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ribuan syukur dan sanjungan mari kita aturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi, mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, dan mari kita gunakan nikmat itu untuk ketaatan, untuk kebaikan. Termasuk ketika kita diseru untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan juga dengan senang hati, dengan penuh ketaatan, keikhlasan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami membawakan satu tema, karakteristik puasa dalam Islam. Nah, puasa sebagaimana kita ketahui adalah ibadah yang sangat tua. Artinya sudah dikenal, dipraktekkan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi puasa bukan sesuatu yang baru. Sebelumnya umat, agama, bangsa sudah mengenal dan mempraktekkan puasa. Tentu dengan cara, tujuan, motif yang berbeda-beda. Nah, puasa dalam Islam, kalau dibandingkan dengan puasa dalam agama atau ajaran lain, tentu ada karakteristiknya, ada yang membedakan, ada yang menjadi pencirinya. Nah, apa saja itu? Nah, langsung saja kita sampaikan. Yang pertama dari sisi waktu. Jadi puasa dalam Islam yang diwajibkan ya dari sisi waktu hanya 1 bulan dari 12 bulan. Bulan yang dipilih Allah adalah bulan ke-9, yakni bulan Ramadan, selama 1 bulan full. Umur bulan Ramadan sendiri terkadang 29, terkadang 30. Tapi ya tidak pernah ada 31 atau 28. Kalau tidak 29, ya 30. Itu. Jadi kita hanya diminta puasa 1 bulan dalam 1 tahun. Artinya 11 bulan dibebaskan. Jangan sampai hanya 1 bulan saja diminta puasa, padahal kita diberi kebebasan 11 bulan, tidak mau menjalankan. Itu dari sisi waktu bulan, hanya 1 bulan. Terus dari sisi waktu yang satunya lagi dari sisi durasi atau lamanya puasa. Lamanya puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Sejak dari terbit fajar shadiq atau subuh sampai terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Yang kalau dikonversi jam dalam negara kita ya kurang lebih 13 sampai 14 jam, kurang lebih. Kalau di negara lain atau di benua lain bisa lebih lama atau lebih pendek. Tapi di negara kita 13 sampai 14 jam. Artinya rentang waktu 13-14 jam secara umum masih aman-aman saja. Insya Allah tidak ada ceritanya atau beritanya orang puasa pada kelenger, pada pingsan. Karena apa? Kelamaan misalnya itu. Seandainya ada yang terpaksa harus kelenger atau pingsan, dia malah boleh tidak puasa. Bisa jadi memang tubuhnya tidak sehat, tidak fit, sehingga dia mendapatkan keringanan boleh tidak berpuasa. Dan kalau nanti sudah sembuh bisa mengganti di hari lain. Atau memang sakitnya tidak ada harapan sembuh, dia cukup membayar fidyah. Itu dari sisi waktu. Nah, sekarang bandingkan dengan puasa dalam ajaran lain. Bisa saja waktunya lebih panjang dari itu. Misalnya ada orang mungkin puasa sehari semalam. Topo ngebleng misalnya. Atau puasa pati geni mungkin. Mungkin sehari semalam. Ada yang 3 hari 3 malam. Ada yang mungkin sampai 7 hari 7 malam. Bahkan konon di masa lalu banyak yang cerita ada juga yang kuat puasa 40 hari 40 malam. Artinya kalau puasa dalam Islam yang hanya 1 hari
kurang lebih 13,5 jam tadi, secara umum atau secara medis masih dalam rentang waktu yang cukup aman. Nah, itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, dari sisi pantangan, yang dilarang atau dipantang puasa dalam Islam, kalau secara fikih intinya hanya 3, yakni menahan dari akli, makan, syurbi, minum, dan jima, hubungan seksual suami istri. Itu secara fikih. Kalau dalam perkembangannya kekinian, ya ditambah lagi yang dikiaskan dengan 3 tadi, misalnya merokok. Termasuk yang juga dikiaskan dengan jima tadi adalah onani atau istimta. Itu juga dianggap membatalkan. Tapi pokoknya 3 tadi, itu secara fikih. Tapi secara akhlak, tentu perlu ditambah lagi yang dipantang. Yang dipantang adalah hal-hal yang tercela, tidak berguna, apalagi maksiat. Jadi yang perlu juga dijaga atau dipantang adalah jangan sampai kita berpuasa, panca indera kita tidak berpuasa. Artinya panca indera kita juga kita jaga, tidak ghibah, tidak ngerasani, tidak misuh-misuh, tidak marah-marah, termasuk tadi tidak jelalatan. Nah, itu ya hubungannya dengan menjaga syahwat misalnya. Itu dari sisi pantangan. Jadi tidak aneh, tidak neko-neko, dan tidak memberatkan. Tapi dalam puasa agama lain atau ajaran lain, bisa saja pantangannya lebih sulit atau lebih rumit atau lebih berat lagi. Misalnya ada yang berpantang, termasuk ketika berbuka atau sahur misalnya ya, tidak boleh makan yang ada rasanya, manis atau asin. Sementara dalam Islam tidak ada larangan. Itu. Ada yang berpantang, tidak boleh makan yang bernyawa, daging yang bernyawa, sehingga dia hanya makan sayur misalnya. Nah, itu kalau dalam ajaran lain bisa kita temukan yang seperti itu. Tapi dalam Islam tidak ada larangan seperti itu. Nah, mau minum atau berbuka yang manis, yang asin, mau makan daging, telur, atau sayur atau apa saja, pada prinsipnya dipersilahkan. Tentu rambu-rambunya wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan kebanyakan. Nah, rambu-rambunya intinya itu saja. Itu dari sisi pantangan. Berikutnya dari sisi tujuannya. Tujuan puasa dalam Islam la'allakum tattaqun, supaya kita berproses menuju takwa yang endingnya kita pantas menyandang predikat muttaqin. Jadi la'allakum tattaqun, tattaqun itu menggunakan sighah fi'il mudhari' ya. Mudhari' itu kayak present continuous tense gitu ya. Present sekarang, continuous tense terus berlangsung dan juga kedepannya masih berlangsung. Tattaqun artinya dengan madrasah Ramadan, dengan ibadah Ramadan, kita itu sebenarnya dipersiapkan dan mempersiapkan diri berproses menuju muttaqin, orang yang bertakwa. Artinya untuk meraih predikat muttaqin tidak bisa instan, tidak bisa simsalabim, tidak bisa dalam hitungan jam. Dia butuh proses. Dan di antara proses itu yang bisa diharapkan mencetak pribadi muttaqin adalah orang yang menjalankan kurikulum Ramadan. Saya menyebut kurikulum Ramadan maksudnya tentu tidak hanya puasa, tapi juga ibadah-ibadah yang melengkapi dan melingkupi di bulan Ramadan. Artinya, kalau orang siangnya berpuasa, malamnya dia qiyam Ramadan, taraweh, witir, tadarus baca Al-Quran, mengikuti kajian, memperbanyak amalan sunnah, termasuk sholat sunnah, ya, memakmurkan majelis taklim, nambah ilmu, kumpul dengan orang soleh. Itulah yang kita maksud dengan kurikulum Ramadan. Artinya alumni madrasah Ramadan sangat besar kemungkinan keluar dari Ramadan pantas dan layak menyandang predikat muttaqin. Dan 1 bulan itu cukup. Dalam arti cukup,
tidak kelamaan, juga tidak terlalu singkat. Sebab bisa kita bayangkan, kalau misalnya puasa Ramadan itu hanya 1 minggu, terlalu singkat. Untuk mencetak atau mengantarkan pribadi-pribadi menjadi mutakin kalau hanya 1 minggu, terlalu singkat. Kenapa? Karena orang puasa baru hari pertama sudah bayangke, bodone kari 6 dino. Hari pertama sudah mikir tiket mudik itu. Tidak lagi mikir puasa yang berkualitas. Tidak berpikir mungkin untuk iktikaf. Hari pertama puasa kalau cuma seminggu sudah mikir mudik, ya, sudah mikir baju baru. Nah, sehingga harapan untuk mencetak pribadi yang mutakin tadi rasa-rasanya agak sulit atau agak jauh. Tapi kalau misalnya puasa dibuat misalnya setengah tahun, nah, kayak puasa Nabi Daud itu kalau diakumulasi kan jadi setengah tahun. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau diakumulasi kan 6 bulan. Nah, bayangkan kalau misalnya puasa Ramadan itu lamanya 6 bulan misalnya. Puasa hari pertama, bayang ke Idul Fitri masih setengah tahun. Bisa jadi orang sudah bagaimana itu. Nah, mungkin kelamaan itu. Jadi 1 bulan itu saya kira waktu yang cukup sedengan untuk tadi mencetak, membentuk pribadi-pribadi dengan karakter muttaqin, ya, itu. Jadi itu ya di antara karakteristik puasa dalam yang diajarkan dalam agama kita. Nah, semoga yang sedikit ini sedikit banyak bisa menambah wawasan kita dan harapan kita semua, semoga puasa kita tahun ini lebih berkualitas, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, dan yang pasti puasa yang kita kerjakan bisa ngefek ya secara sosial, tidak hanya individual, menghasilkan pribadi-pribadi yang juga saleh tidak hanya secara individual tapi juga saleh secara sosial yang ditandai misalnya dengan kepedulian yang tinggi pada sesama, memiliki sifat welas asih yang lebih tajam terutama dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung, dengan banyak bersedekah, banyak berbagi, dan juga amalan-amalan yang bisa membantu, meringankan, menggembirakan saudara-saudaranya yang lain. Sekian dan demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.